Halo sobat mediocre yang sedang broken heart dan broken wallet. Hari ini gue mau bikin konten yang khusus buat kalian. Kalian tahu nggak? Mitos terbesar hari ini adalah cowok miskin gak boleh nikah. Kenapa? Ya karena nikah nggak cuma modal cinta doang. Emang cinta bisa dimakan? Tentu tidak, teman-teman. Maka dari itu, selamat datang kembali di Pecahan Problem. Jadi gini teman-teman, kalau lu semua yang nonton ini adalah cowok dan uang di dompet lu cuma cukup untuk beli stok mie instan 1 minggu gitu, mungkin ada baiknya buat kalian semua tuh nahan dulu untuk nikah. Atau pikir lagi 2 kali ketika gebetan kalian atau cewek kalian ngajak untuk cepet-cepet nikah. Kenapa? Karena realitanya cinta itu nggak selalu ngenyangin perut. Terus kalian pikir nikah itu cuma soal aku sayang kamu, kamu sayang aku, itu kan tidak, teman-teman. Soalnya nikah itu bukan soal masalah resepsinya harus kayak gimana, artis siapa yang harus diundang, baju bridesmaid butuh berapa, atau foto prewedding mau di mana. Karena itu tuh cuma awalnya doang. Setelah nikah masalah-masalah itu lebih banyak lagi, teman-teman. Misal listrik di rumah kalian mati, atau misalkan istri kalian ngeluh karena kebutuhan pokok itu udah mulai habis. Kalian gak akan bisa bilang gak apa-apa, yang kan kita punya cinta. Ditempelin Anda sama istri Anda. Dan itulah kenapa banyak banget cewek-cewek yang ngeposting marriage is scary gitu. Terus sebenarnya ini tuh mitos atau fakta kalau cowok miskin itu nggak boleh nikah. Ya kalau menurut gua tergantung. Kalau lu semua miskin tapi lu semua punya tekad untuk kerja keras, ya mungkin masih ada harapan gitu. Tapi kalau misalkan sudah tahu Anda miskin, terus maksain nikah dengan bilang modal cinta saja, sudah jelas ini fakta, Anda tidak boleh menikah. Jadi sorry tuh saya buat yang males-malesan tapi pengen nikah, mending tahan dulu, mending refleksi diri dulu aja. Soalnya saya sudah capek lihat cewek-cewek marriage is scary dan ternyata ya cowoknya males-malesan gitu, atau ekonominya belum stabil. Kalau belum stabil, kenapa kalian dulu menyanggupi untuk menikahi, teman-teman? Tapi selain itu juga nggak sedikit juga sih, banyak juga cerita yang cowoknya asalnya miskin gitu, terus tiba-tiba maju bareng-bareng, terus jadi kaya bareng-bareng, terus hidup bahagia gitu. Ada juga cerita-cerita kayak gitu. Tapi masalahnya banyak juga cowok yang males-malesan. Malah ada juga yang nikah tapi ya gitu, malah nganggur. Terus akhirnya ya cuma nonton drama aja gitu, terus berharap kapan ya gua hidup kayak gitu. Padahal bodoh, merekanya tidak mau berjuang. Dan buat kalian yang sekarang mungkin lagi down karena ekonominya masih jelek atau belum punya duit buat nikah, jangan langsung baper dulu. Ingat, nikah itu nggak cuma soal balapan gitu, siapa yang duluan nikah, siapa yang terakhir nikah. Terus nggak cuma soal kemewahan resepsinya bagaimana, tapi nikah itu merupakan sebuah kesiapan. Jadi kalau misalkan kalian belum punya duit, setidaknya kalian harus siap mental dan siap fisik, ataupun siap belajar hal-hal yang baru, atau belajar hal-hal yang sekiranya bisa meningkatkan ekonomi kalian ke depannya. Kalian bisa mulai hal-hal kecil, misalkan dari berdagang apapun yang kecil-kecilan. Kalian bisa, dengan era digital sekarang, kalian bisa bikin konten yang siapa tahu meledak gitu. Yang penting kaliannya ada usahanya dulu gitu. Jangan langsung nikahnya dulu tapi usahanya masih belum terlihat. Soalnya gue percaya kalau ada usaha, ya rezeki juga bakal ngikut kok. Dan kalau kaliannya udah siap gitu secara mental, fisik, ilmu, dan skill, siapa tahu kan calon mertua pun ngelihat kalian tuh, oh iya anak ini ada usahanya, oh anak ini ternyata pekerja keras dan lain-lain, dan ngasih izin dan bilang kayaknya cocok nih cowok ini buat anak gue, kayak gitu. Sekarang kita bahas kapan kita tahu
kita siap untuk nikah atau belum. Walaupun mungkin dompet kalian sekarang masih kosong gitu. Nah, nih ada beberapa tanda yang jadi patokan kalian siap nikah atau belum. Yang pertama ada pekerjaan yang stabil. Pekerjaan yang stabil ini nggak harus jadi CEO, nggak harus jadi manajer, nggak itu. Setidaknya kalian punya pekerjaan yang menghasilkan gaji untuk menghidupi kalian selama 1 bulan. Kalau belum atau gajinya masih kurang untuk memenuhi hidup kalian sendiri selama 1 bulan, well, gua rasa jangan dulu. Mending cari dulu duitnya yang sekiranya bisa memenuhi kebutuhan lu dulu deh minimal selama 1 bulan. Terus yang kedua, lu punya rencana keuangan yang jelas. Maksudnya rencana keuangan yang jelas tuh lu tahu pengeluaran lu selama sebulan berapa dan penghasilan lu selama sebulan berapa, dan dari sisa itu lu bisa tabung duitnya untuk hal-hal lain. Itu untuk diri sendiri dulu minimal gitu, karena ketika nanti udah nikah keuangannya juga kayak gitu. Lu harus tahu pengeluaran lu sekeluarga berapa, belum lagi lu juga harus nabung untuk keperluan-keperluan yang mendatang. Contoh anak sekolah atau istri mau melahirkan, kalian harus punya tabungan-tabungan itu, dan itu salah satu tandanya ya kalian punya rencana keuangan yang jelas. Kalau misalkan dompet kalian atau tabungan kalian aja masih recehan, ya mending ditunda dulu bro, atau mulai nabung lagi lebih besar. Nah terus yang ketiga adalah lu udah bisa berkompromi atau lu udah siap sama kompromi. Soalnya nikah ini tuh seni berkompromi menurut gua. Walaupun gua belum nikah dan gua juga belum tahu kehidupan menikah, tapi dari beberapa orang yang gua lihat atau gua lihat kehidupan pernikahannya, ya nikah itu adalah seni berkompromi. Kalau misalkan lu semua masih egois, apalagi soal duit, ya lu kayaknya belum pantas buat nikah. Soalnya kerasa gitu kalau ngelihat ibu bapak gua gitu, ketika ada duit ibu gua bisa, kita sekeluarga bisa makan enak, ya ketika nggak ada duit kita makan seadanya, dan itu harus dikompromiin. Makanya ketika mau menikah itu masalah duit itu harus diomongin dari awal, jangan rahasiaan masalah duit. Nanti ketika nikah Anda baru kesusahan. Kesimpulannya, uang emang nggak bisa beli segalanya, tapi ada uang hidup lebih enak teman-teman. Apalagi setelah nikah gitu, makin lu punya duit lu makin enak hidup. Tapi nggak semuanya juga gitu, karena beberapa kasus kemarin yang duitnya banyak juga ada yang KDRT. Tapi setidaknya ketika lu punya duit lu aman tentang kebutuhan sehari-hari dulu. Kalau sudah tidak punya duit, kebutuhan sehari-hari saja susah, itu tuh biasanya jadi salah satu pemicu hubungannya retak. Jadi kalau lu semua belum punya duit untuk menikah, itu juga jangan jadi alasan buat nyerah juga. Tapi lu semua harus termotivasi untuk dapetin duit yang lebih banyak teman-teman. Atau minimal ekonominya stabil deh. Buat makan sehari-hari nggak susah-susah banget, dan jangan cuma modal cinta doang gitu, mau kondo doang tapi tidak mau usaha. Mungkin gitu dulu pecahkan problem kali ini. Di subscribe teman-teman, karena mungkin ketika konten ini kalian tonton saya sudah menganggur dikarenakan masa kerja yang habis, bukan karena fokus konten tapi karena kontraknya yang habis. Makasih buat yang udah nonton, peace.